Oke, lanjut pembahasan soal kita part 2. Ini dari soal nomor 53 sampai 60 sampai habis ya. Oke. Oke, soal pertama 53 tentang kimia organik ya ini ya. Berikut ini yang jika dioksidasi menghasilkan gugus fungsi keton. Oke, ini tentang apa? Alkohol kan? Reaksi-reaksi alkohol. Nah, ada tiga, ya alkohol kan ada tiga jenisnya. Ada alkohol yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, alkohol primer kalau dioksidasi dengan oksidator yang mild gitu, yang lemah, dia akan menjadi aldehid. Nah, kemudian aldehid ini ketika dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, tapi kalau si alkohol primer ini dioksidasi langsung dengan oksidator yang kuat, dia nggak berubah jadi aldehid ya, dia langsung berubah ke asam karboksilat. Nah, untuk yang alkohol sekunder, nah ini yang ditanya. Alkohol sekunder kalau dioksidasi dia menjadi keton. Kalau alkohol tersier dioksidasi, dia tidak bereaksi. Tidak bisa dioksidasi. Oke? Nah, ini si opsinya satu-satu aku gambarin. Ini kan. Yang A, 2-metil, 2-propanol. Ini kan strukturnya. Ini si propanolnya dia di karbon nomor 2. Si alkoholnya. Ini adalah alkohol tersier. Lihat aja karbonnya kan mengikat 3 karbon yang lain ya. 1, 2, 3. Nah ini bukan. Harusnya ini tidak bisa teroksidasi. Yang B, 22 dimetil propanol. Oke, propanol C-nya 3. Terus di karbon nomor 2, kan dia bilang 22 dimetil. Itu mengikat 2 metil. Nah, maka otomatis si gugus fungsi, si hidroksinya kan di nomor 1 gitu ya. Antara di sini dengan di sini ya, sama-sama nomor 1 juga. Nah, ini alkohol primer. Dia kalau dioksidasi bukan keton produknya, maka ini bukan jawabannya. Yang C, 3-pentanol. Pentanol, karbon 5, ada alkohol di nomor 3. Nah, ini baru alkohol sekunder. Dia mengikat 2 karbon lain kan? Nih. Maka ini kalau dioksidasi akan jadi keton. Ini jawabannya, yang C. Nah, kalau yang D, etanol, dia alkohol primer. Ini bukan jawabannya. Kalau yang E, 2-metil, 2-butanol, itu alkohol tersier. Ya, juga bukan jawabannya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya masih kimia organik nomor 54. Senyawa karbon dengan rumus molekul C5H12O memiliki sifat sebagai berikut. Tidak dapat bereaksi dengan logam sodium. Nah, sodium ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia itu natrium. Kemudian dapat bereaksi dengan HI. Maka gugus fungsi dari senyawa tersebut itu apa? Ya maksudnya dia nanya golongan apa nih? Apakah ether, alkohol, CO itu karbonil, keton, apakah aldehid atau karboksilat? Sorry, ini ester ya, yang E ester. Nah, pertama kamu tentu harus bisa identifikasi dulu dia termasuk golongan mana nih dari rumus molekul yang ini. C5H12O. Nih, aku ambil dari internet tabelnya ya. Coba deh lihat. Yang O-nya 1, itu kan antara yang 4 ini. Ya enggak, ini ya, si rumus umumnya. C5H12O. Oke, maka ini pasti bukan si karboksilat dan ester itu nggak mungkin, karena O-nya 2. Apalagi yang haloalkan dia nggak punya oksigen kan. Nah, sekarang ya udah sih, C5H12 itu kan berarti CN H2N plus 2 kan? Antara ini dengan ini gitu. 5 kali 2, 10 tambah 2, 12. Pas. Jadi, pilihan kamu antara alkohol dengan ether. Maka ini bukan jawabannya nih, CDE. Oke? Nah, kemudian ini jelas banget sih dibilang, dia tidak dapat bereaksi dengan logam sodium. Nah, itu proses identifikasi nih, membedakan alkohol dengan ether. Jadi, kalau alkohol, itu dia bereaksi ya, dengan sodium, dengan natrium. Nah, OH itu dengan natrium bisa bereaksi. Tapi kalau ether itu nggak bisa bereaksi dengan natrium. Oke, jadi jawabannya yang ether. Nah, kalau untuk identifikasi yang kedua ini dengan HI, dua-duanya bisa bereaksi dengan HI. Cuman yang bedain itu kalau dengan alkohol ditambah dengan HI, itu nanti dia produk. Oke, kalau dengan alkohol dia produknya itu bakal terbentuk haloalkana, si HX. RX ya. RX ditambah air. Nah, sedangkan kalau sama ether ditambahin sama HI, ini tambah ya. Tambahin sama HI, itu produknya RX juga, si haloalkana, tapi plus alkohol. Gitu. Nah, ada satu reagen lagi yang untuk bisa
membedakan alkohol dengan ether itu adalah PCl5. Kalau dengan alkohol, itu dia menghasilkan HCl. Kalau dengan ether, itu dia tidak menghasilkan HCl. Itu aja sih bedanya. Oke? Oke, ini jawabannya yang A, ether. Oke, lanjut nomor 55, ini tentang makromolekul, lipid ya. Salah satu sifat fisik minyak nabati yang merupakan pengaruh dari struktur kimianya, dia lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh jika dibandingkan dengan lemak hewan. Nah, akibatnya apa? Opsinya A, B, C, D, E. Nah, dari soal kita bisa ambil kesimpulan kalau minyak nabati itu lebih tidak jenuh. Ya, di sini kan dia bilang lebih banyak. Belum tentu sih si asam lemak yang hewannya itu jenuh, belum tentu. Tapi ya intinya kita tahu kalau nabati ini lebih tidak jenuh. Nah, sekarang kamu tahu nggak bedanya asam lemak yang jenuh dengan tak jenuh? Apalagi di sini dia mention terkait struktur kimianya ya. Nah, jadi ini bedanya. Kalau yang jenuh, yang kiri yang jenuh, itu rantai sampingnya, ikatan antara karbon-karbonnya itu tunggal semuanya. Tapi kalau yang tidak jenuh, itu minimal ada satu ikatan rangkap dua. Ikatan rangkap ya. Yang mengakibatkan strukturnya, ya kamu lihat sendiri di sini, jadi bengkok. Gitu. Nah, sekarang kamu bayangin, dia bilang kalau minyak nabati itu lebih banyak ikatan tak jenuhnya. Ya, berarti bisa lebih dari satu nih ikatan rangkap duanya, ya kan? Maka strukturnya ya bengkok-bengkok gitu. Oke. Akibatnya apa kalau strukturnya bengkok? Nah, kita lihat opsinya. Yang A, titik lebur lebih rendah daripada lemak hewan. Oke, kalau ngomongin titik lebur, titik didih itu pasti ada kaitannya dengan ikatan kimia. Nah, sekarang kamu bayangin deh, kalau yang tak jenuh ini, dia pasti lebih sulit buat di stack. Dalam tanda kutip ya, stacknya. Atau apa sih bahasa Indonesia? Ditumpuk gitu. Jadi, ya kamu bayangin aja kalau dia berliku-liku gitu, bersudut, kan lebih sulit untuk ditumpuk. Compare to yang linear, yang lurus kayak gini. Nah, karena dia lebih mudah ditumpuk, ikatan atau interaksi antara satu molekul dengan molekul lain itu ya lebih banyak. Karena luas permukaannya yang nyentuh satu sama lain itu lebih besar, lebih banyak. Sehingga ikatannya lebih kuat. Kalau ikatannya lebih kuat, ya titik leburnya lebih tinggi. Gitu. Nah, di sini kita ambil kesimpulan kalau yang jenuh itu titik leburnya lebih tinggi daripada yang tak jenuh. Berarti yang opsi A ini benar. Titik lebur yang tak jenuh itu lebih rendah. Ya kan? Oke, jawabannya yang A. Nah, yang B. Pada suhu kamar berwujud lebih padat daripada lemak hewan. Salah. Ya, tentu salah. Karena tadi ikatannya lemah, si nabati ini ya bentuknya akan liquidi gitu. Lebih lemah interaksinya, dia bakal cair. Sedangkan kalau yang ya stacknya bagus kayak gini bertumpuk-tumpuk, ikatannya kuat ya dia bakal berwujud lebih padat. Maka yang B salah. Yang B salah, yang E juga salah karena sama aja nih, lebih mudah membentuk padatan dari lemak hewan. Ini kan sama aja. Kemudian yang C lebih mudah membentuk kristal dari lemak hewan. Oke. Kristalisasi fatty acids itu kayaknya bukan bidangnya kita. Tapi yang bisa dipikirin, kalau aku yang kepikirannya ya, kalau kita dengar kristal kan pasti ingat strukturnya yang rigid. Rigid itu apa ya? Bahasa Indonesia kaku gitulah. Dan bisa lah dibilang mirip-mirip dengan padat gitu kan. Struktur padat dengan liquid yang membedakan itu kan kerigidannya, kekakuannya gitu. Maka ya tentu kalau dibilang lebih mudah ya juga salah. Sama alasannya kayak yang opsi B dan D. Yang opsi B dan E maksudnya. Oke, kalau yang D lebih stabil dari lemak hewan ya, salah juga. Tentu yang ikatannya kuat itu lebih stabil. Oke, jadi semua opsi ini jawabannya ada pada ya satu konsep ini doang. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, next nomor 56 tentang senyawa kompleks. Manakah rumus di bawah ini yang tepat untuk ion kompleks yang memiliki ion pusat Cr3+, 2 ligan Cl-, dan 4 ligan H2O? Oke, diketahuinya ini kan Cl-nya ada 2, H2O-nya ada 4. Langsung bisa ketahuan kalau yang C, D, dan E itu pasti salah. Kenapa? Karena H2O-nya di sini ada 2, terus Cl-nya ada 4. Kebalik, ya kan? Maka ini bukan jawabannya. Nah, sekarang otomatis kamu punya senyawa yang ini dong. Cr, H2O, 4, Cl2. Antara A dan B. Cuman kita nggak tahu nih muatannya apakah negatif, apakah positif, ya kan? Ya udah sih, hitung aja. Bilox kayak biasa. Cr itu kan 3+, ya berarti dia plus 3.
H2O itu netral, 0. 0 dikali 4 ya tetap 0. Cl minus itu minus 1 ya. Karena dia ada 2 berarti minus 2. 3 kurang 2 itu plus 1. Oke, jadi muatannya yang plus 1. Yang B. Gampang. Oke, lanjut nomor 57 tentang laju reaksi ya. Nah, ini jika reaksi A plus 2B menjadi C memiliki persamaan laju, ini udah diketahui nih. Maka pernyataan yang tepat. Oke, nomor 1 dulu deh yang gampang. Order reaksi total itu 3. Ya benar, ini kan 2 A-nya, terus B-nya 1. 2 tambah 1 ya 3, ya kan? Jadi 1 benar. Oke, kalau 1 benar berarti ini pasti salah dong. Ya. Oke, terus nomor 4 dulu deh. Order reaksi terhadap C itu adalah 1. Nah, C di sini kan itu produk ya. Sedangkan kalau persamaan laju itu selalu meninjau reaktan gitu. Nggak ada sangkut pautnya dengan produk. Bahkan nanti kalau kamu kuliah itu kan reaksinya bisa reversible nih. Nah, itu tetap yang ditinjau itu reaktan, bukan produk. Jadi yang 4 juga salah. Oke, 4 salah. Salah. Selanjutnya nomor 2. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, sementara konsentrasi B tetap, maka lajunya naik 4 kali. Oke, persamaan lajunya ini. Kemudian A-nya katanya naik 2 kali. Ini aku A-nya kali 2 ya. Ya kan? Kemudian ya udah hitung berarti 2 kuadrat itu 4, terus A kuadrat baru B. Nah, 4-nya aku pindahin ke depan. Jadi kayak gini kan. 4KA kuadrat B. Nah, KA kuadrat ini kan laju awalnya. Maksudnya persamaan laju yang awalnya kan, yang sebelum ditingkatkan konsentrasinya. Nah, kelihatan kalau dia meningkat 4 kali. Oke, jadi yang 2 benar. 2 benar berarti ya jawabannya yang A. Oke, cek nomor 3 deh. Kalau penasaran ya. Satuan dari K itu M minus 2, M pangkat minus 2, S pangkat minus 1. 1 per M kuadrat S gitu kan. Nah, di sini kan persamaan lajunya ini. V sama dengan K kali A kuadrat kali B. Nah, V itu kan satuannya M per S, ya, molar per second. Kemudian K baru A, si konsentrasi A dengan B-nya sama-sama molar, tapi di sini kuadrat, yang sini nggak kuadrat. Oke, maka ini coret kan. Nah, terus K sama dengan ya 1 per M kuadratnya pindah ke sini, ke bawah ya. Jadi 1 per M kuadrat S, atau kalau dinaikin ya jadi pangkatnya minus M pangkat minus 2, S pangkat minus 1. Benar juga. Nomor 3. 1, 2, 3 benar, jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 58 tentang kesetimbangan. Di bawah ini merupakan reaksi produksi amonia. Nah, ini reaksinya sudah setara, terus diketahui delta H-nya itu negatif, berarti dia reaksi eksoteram. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produk amonia, oke, berarti kita pengen reaksinya itu geser ke kanan, geser ke produk, geser ke amonia, ya kan? Berdasarkan asas Le Chatelier ini, apa yang harus kita lakukan? Oke, untuk tipe soal yang kayak gini, sebenarnya aku pernah baca gitu, lebih baik kamu cek nomor 4 dulu. Jadi kita langsung praktekin urutannya ya, tapi terserah sih sebenarnya, ini kan preferensi aja. Oke, nomor 4 di sini amonia yang terbentuk segera dipisahkan dari sistem. Nah, ini tuh maksudnya ketika produknya terbentuk, amonianya tuh diambil gitu. Kamu ambil, ya kamu tarik, kamu ambil, kamu keluarin dari sistem. Artinya kan si amonianya terus berkurang kalau kita ambil terus-terusan kan. Nah, maka ya kalau faktor konsentrasi ingat ya, konsentrasi itu geser ke yang miskin. Kalau kamu ambil terus-terusan amonianya ya dia akan geser ke yang miskin, geser ke kanan, geser ke produk. Jadi yang nomor 4 ini benar. Oke, kalau nomor 4 benar maka yang opsi A dan B pasti salah, ya kan? Selanjutnya cek nomor 2. Tekanan dinaikkan. Kalau tekanan dinaikkan, P, pressure, tekanan dinaikkan, maka volumenya turun. Jadi mereka berbanding terbalik nih, volume dengan tekanan. Nah, kalau kayak gini, kalau aku sih ya, itu patokannya volume aja. Jadi kalau volume turun, dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Nah, coba kita lihat. Kalau reaktan ini koefisiennya kan N21, H2 ada 3, berarti totalnya ada 4. Produknya ada 2 NH3 kan. Nah, ya udah dia geser ke yang kecil, geser ke kanan. Berarti benar, ya kan? 2 benar, 4 benar. Oke, berarti yang D pasti salah. Nah, sekarang terserah kamu cek mau nomor 1 atau nomor 3. Nah, kita lanjutin aja tentang volume ya. Nomor 3 dulu. Kalau volumenya dinaikkan, berarti ya dia geser ke koefisien yang besar tadi. Kalau aku sih ingetnya si volumenya aja. Kalau tekanan itu selalu berbanding terbalik dengan volume. Jadi aku ingatnya volumenya aja. Geser ke koefisien yang besar.
Salah, ya kan? Harusnya kalau volumenya diperbesar ya dia akan geser ke kiri. Oke? Oke, jadi jawaban yang E salah. Jawabannya yang C. Nah, untuk membuktikan kita cek yang terakhir nomor 1. Jika suhu dinaikkan, itu akan geser ke endoterm. Kalau suhu diturunkan, dia akan geser ke eksoterm. Nah, di sini dia dinaikkan, artinya dia akan bergeser ke endoterm. Sedangkan reaksi kita itu eksoterm, maka dia akan geser kebalikannya gitu. Dia akan geser ke kiri. Oke, jadi jawabannya yang C. 2 dan 4 benar. Oke, 2 soal terakhir ya. Ini nomor 59 tentang sifat koligatif. Manakah larutan di bawah ini yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan NaCl 0,2 mol jika diukur pada suhu, volume sama? Oke, masih ingat tekanan osmosis itu kan lambangnya V, rumusnya apa? V sama dengan MRT ya, MRT. Di mana M itu molar, R-nya itu konstanta, T-nya itu suhu. Nah, tapi di sini kita punyanya dalam bentuk mol. Nah, dia juga bilang kalau volumenya itu kan tetap nih, volumenya konstan gitu, tetap. Maka ya boleh aja sih kamu abaikan, karena molar itu kan mol dibagi volume. Nah, volumenya tetap gitu. Jadi boleh aja nih dibikin molar sama dengan mol. Atau kamu kalau mau masukin variabel V juga boleh aja. Nanti dicoret gitu kan, tapi kan ya nggak berguna. Oke, jadi di sini aku bilangnya sama aja ya, molar sama dengan mol. Nah, terus karena NaCl ini larutan elektrolit, ada yang spesial. Dia punya apa? Faktor Van Hoff ya, I kecil. Dimana itu adalah ini. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfa ini derajat disosiasinya. Nah, karena dia elektrolit kuat, maka alfanya itu 1. Oke? Contohnya, di sini NaCl itu kalau terionisasi kan jadi Na plus Cl minus. Nah, kamu masukin deh di sini ke rumusnya. I sama dengan 1 plus N-nya berapa? N itu jumlah ionnya ya. Di sini kan ada 2. 1 Na plus, 1 Cl min. Maka 2 min 1 dikali 1. Nah, ini kan jawabannya 2. Oke, berarti I-nya untuk NaCl itu 2. Nah, atau biar lebih cepat lagi, untuk elektrolit yang kuat, itu I-nya akan sama dengan jumlah ionnya. Oke, karena NaCl ini jumlah ionnya 2 dan dia elektrolit kuat, ya I-nya sama dengan 2. Oke, yaudah masukin aja nilainya. Berarti ini aku boleh abaikan kan tadi ya. R kan pasti sama, T juga tadi sama suhunya. 0,2 dikali 2 yaitu 0,4. Nah, di antara opsi-opsi ini, mana nih yang sama-sama 0,4? Oke, kita coba cek nomor 4 dulu ya. 0,1 mol H3PO4. H3PO4 juga merupakan elektrolit yang kuat ya. H3PO4. Kalau terionisasi, dia jadi 3H+, plus PO4 3 minus. Ionnya ada berapa? Ada 4. Ya kan? 3 tambah 1. Berarti I-nya itu nanti 4. Oke, langsung masukin aja. Rumusnya sama, M kali I. 0,1 mol dikali 4 yaitu ya 0,4 juga. Oke, berarti nomor 4 benar. Ya kan, nomor 4 benar, maka opsi A, B salah. Oh ya, opsi A, B salah, berarti kan nomor 1 itu salah. Ya, berarti E juga salah. Gitu, aku yang berarti yang tadi lupa coret tuh. Yang soal sebelumnya. Nah, selanjutnya cek nomor 2. 0,3 mol glukosa. Oke, glukosa elektrolit bukan? Bukan, maka dia nggak punya I. Berarti kita cuma perhitungkan M-nya aja ya. Berarti 0,3 aja. Ya udah, 0,3 aja. Dan itu tidak sama. Berarti nomor 2 salah. Oke, ini salah. Nomor 2 salah, berarti jawabannya yang D. Oke, coba kita cek yang lain. Nah, untuk nomor 1 itu juga urea bukan elektrolit, maka kita nggak perhitungkan faktor Van Hoff-nya, kita cuman molarnya aja, itu 0,1 ya. Nggak sama, benar, salah kan? Yang terakhir nomor 3, itu dia elektrolit KCl, kalau terionisasi kan jadi K+, dan Cl-. Elektrolit kuat, maka I-nya itu 2. Oke, berarti 0,3 dikali 2, yaitu 0,6. Nggak sama kan? Tidak 0,4. Maka yang 3 itu juga salah. Jadi jawabannya cuma 4 aja ya. 4 doang yang benar itu D. Oke, soal terakhir nomor 60 tentang elektrolisis. Manakah reaksi yang menghasilkan logam pada katoda di antara 4 reaksi berikut? Oke, kalau udah dengar larutan, leburan, ya itu pasti elektrolisis lah ya. Masih ingat aturan-aturan di elektrolisis? Nih aku bawa balik. Oke, karena kita pengen cuma tahu reaksi yang ada pada katoda, maka ini ya kita nggak pakai. Kita cuma pakai yang atas aja ya. Oke, cek dulu nomor 4.
leburan KHF2. KHF2 kalau terionisasi akan jadi K plus HF2 minus. Oke, baru dengar ini, anion ini namanya anion bifluorida. Oke, kalau kamu nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Pakai nalar aja. Kalau K itu kan pasti K plus, nggak mungkin yang lain. Nah, sisanya ya pasti HF2 minus. Gitu ya. Nah, untuk reaksi di katoda itu kan kita cuman perhatiin kationnya aja ya. Kationnya di sini K+. Si K+ termasuk logam aktif. Yang ini kan, aturan yang ini. Masuk golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Yang harusnya yang tereduksi itu air. Tapi karena di sini dia bilang leburan, bukan larutan, leburan atau lelehan sama aja ya. Maka yang tereduksi itu kationnya. Jadi benar, ini akan menghasilkan logam kalium gitu. Jadi yang nomor 4 itu benar. 4 benar, maka A, B salah. Kalau A, B salah berarti kan nomor 1 salah ya. Nomor 1 salah berarti E juga salah. Oke, selanjutnya cek nomor 2. Lagi-lagi leburan NaH. Kalau terionisasi jadi Na+, plus H- ya. Nah, Na+ juga termasuk logam aktif, tapi lagi-lagi dia leburan. Maka yang tereduksi itu kationnya, yaitu si Na+, menjadi logam Na. Oke, benar, nomor 2, dia menghasilkan logam. Ya udah, berarti jawabannya yang C. Oke, coba kita cek yang lain. Nomor 1, larutan, Na2SO4, kalau terionisasi kan jadi kayak gini, 2Na+, plus SO4 2-. Na+, tadi termasuk logam aktif dan dia larutan, maka yang tereduksi itu harusnya air. Ya, yang ini reaksinya, bukan Na, maka yang ini salah. Nomor 1 salah. Nomor 3, sama juga larutan HCl, kalau terionisasi jadi H+, dan Cl-. Berarti H+ itu kalau tereduksi dia akan menghasilkan gas hidrogen. Yang ini reaksinya, bukan menghasilkan logam. Jadi yang 3 juga salah. Jawabannya 2, 4 benar itu yang C. Oke, selesai. Oke, thank you semua yang udah nonton. Ada kemungkinan aku bakal bahas soal SIMAK yang lain, entah tahun sebelumnya, entah paket yang beda, atau mungkin soal UTUL UGM. Oke, so stay tune buat yang mau ujian mandiri. Oke, thank you. Bye.